Duduklah sebentar. Mari kita bicara dari hati ke hati. Saya baru saja menyeduh teh melati. Aroma ini selalu membawa saya kembali ke masa puluhan tahun yang lalu. Masa di mana saya merasa dunia ini ada di bawah kendali saya. Nama saya tidak penting, tapi pengalaman saya mungkin bisa menyelamatkan hidup kamu. Saat ini saya berusia 75 tahun. Kalau kamu melihat kulit saya yang sudah keriput seperti kertas tua ini, mungkin kamu berpikir saya hanyalah orang tua yang membosankan. Tapi di dalam kepala saya masih ingat jelas aroma mobil baru yang saya beli tahun 87. Saya masih ingat suara langkah sepatu mahal saya yang bergema di lobi kantor setiap pagi. Dulu saya adalah orang yang sangat ambisius. Saya merasa menjadi pahlawan bagi keluarga karena setiap hari saya pergi sebelum matahari terbit dan pulang saat semua orang sudah terlelap. Saya pikir itulah arti dari cinta. Saya pikir tumpukan angka di rekening bank adalah bukti kalau saya sudah berhasil menjadi suami dan ayah yang hebat. Ternyata saya salah besar. Tahun 90-an adalah masa jaya saya. Istri saya, wanita yang paling sabah di dunia, sering sekali duduk di samping saya. Dia membawakan pisang goreng hangat, lalu bertanya dengan suara yang sangat pelan. "Mas, kapan kita bisa pulang ke desa? Bapak dan Ibu sudah sering bertanya, kapan kita bisa menginap agak lama di sana?" Tahu apa jawaban saya? Jawaban yang mungkin sering kamu ucapkan juga saat ini. Saya menjawab, "Nanti, Ma, tunggu proyek ini selesai. Tunggu bonus akhir tahun turun. Kita butuh uangnya untuk biaya sekolah anak-anak." Lalu anak sulung saya datang membawa buku gambar dan minta saya melihat hasil karyanya. Saya hanya menepuk bahunya tanpa menoleh sedikit pun dari layar monitor. Saya bilang, "Nanti ya sayang, Papa lagi sibuk. Besok kalau Papa libur, kita main sepuasnya." Kata "nanti" itu pelan-pelan menjadi racun dalam hidup saya. Tanpa saya sadari, saya sedang membangun dinding yang sangat tinggi di antara saya dan orang-orang yang saya cintai. Saya membangun istana yang megah, tapi saya membiarkan orang-orang di dalamnya merasa kedinginan dan kesepian. Puncaknya terjadi pada suatu malam di tahun 2005. Telepon rumah berdering pada jam 2 pagi. Kabar dari kampung halaman. Bapak sudah tidak ada. Serangan jantung mendadak. Saya pulang ke desa dengan mobil paling mahal yang sanggup saya beli. Tapi untuk apa? Di sepanjang jalan, saya hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Saya teringat, sudah 3 kali lebaran saya tidak pulang dengan alasan sedang banyak pekerjaan. Saya punya cukup uang untuk membelikan Bapak kursi pijat paling mahal di dunia. Tapi saya tidak punya waktu untuk sekedar duduk di sampingnya dan mendengarkan ceritanya tentang kebun singkong. Waktu yang saya buang untuk mengejar materi tidak bisa saya beli kembali, meskipun saya menyerahkan seluruh harta saya. Beberapa tahun setelah itu, istri saya jatuh sakit. Di hari-hari terakhirnya di rumah sakit, dia memegang tangan saya yang kasar ini. Dia tidak meminta perhiasan. Dia tidak bertanya soal berapa sisa tabungan kami. Dia cuma membisikkan satu hal yang menghancurkan hati saya. Dia bilang, "Mas, terima kasih ya sudah kerja keras selama ini. Tapi sejujurnya, saya lebih kangen Mas yang dulu. Mas yang mau duduk di teras bareng saya sambil melihat hujan tanpa memegang telepon genggam." Saat itu, saya hancur sehancur-hancurnya. Semua kesuksesan saya terasa tidak ada harganya. Saya punya segalanya, tapi saya kehilangan waktu untuk menikmatinya bersama dia. Sekarang, saya tinggal di rumah besar ini sendirian. Anak-anak saya sudah sukses. Mereka tinggal di kota-kota besar, bahkan ada yang di luar negeri. Mereka sangat berbakti. Mereka rutin mengirimkan uang ke rekening saya setiap bulan. Jumlahnya sangat banyak. Tapi tahu apa yang paling menyedihkan? Saat saya berulang tahun, mereka hanya bisa mengirim pesan singkat atau melakukan panggilan video selama 1 menit. Mereka bilang,
"Maaf ya Pak, kami sibuk sekali. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." Saya tidak bisa marah kepada mereka, karena saya melihat diri saya sendiri di dalam mereka. Mereka sedang mengejar kata nanti yang dulu saya kejar. Mereka lupa bahwa orang tua mereka sudah hampir sampai di garis finish. Kesuksesan sejati itu bukan soal berapa banyak orang yang tahu namamu, bukan soal berapa luas rumahmu, tapi soal siapa yang tangannya akan memegang tanganmu saat kamu sudah tidak berdaya lagi. Jangan sampai kamu menjadi seperti saya, yang merayakan kemenangan di atas puncak gunung yang sangat sepi. Saya berbagi cerita ini bukan untuk menggurui kamu. Saya hanya ingin kamu tidak perlu merasakan perihnya penyesalan yang saya bawa setiap malam sebelum tidur. Pulanglah. Kalau orang tuamu masih ada, telepon mereka sekarang juga. Jangan tanya soal warisan. Tanya saja, "Ibu sudah makan apa hari ini?" Lalu dengarkan ceritanya, meskipun itu membosankan bagi kamu. Peluk anak-anakmu. Lihat hasil gambar mereka sekarang, bukan nanti. Ajak pasanganmu jalan-jalan sore ini, meskipun cuma makan bakso di pinggir jalan. Karena kata nanti itu hanyalah ilusi. Yang kita miliki benar-benar hanyalah sekarang. Waktu itu bukan seperti uang yang bisa kamu pinjam di bank kalau kamu kehabisan. Waktu adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak punya tombol untuk mengulang kembali. Gunakan waktumu dengan bijak sebelum semuanya menjadi sunyi seperti di teras rumah saya ini. Terima kasih sudah menemani saya minum teh sore ini.